Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan terus mau dibangun lewat bagian kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan sehingga kami terus memiliki pengertian dan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ketika Pilatus mendengarkan perkataan itu, menyuruh membawa Yesus keluar. Ia duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita belajar sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk kita harus berani berdiri dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan melakukan kebenaran di dalam seluruh kehidupan kita. Baiklah lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat apapun yang kita lakukan. Baiklah kita mampu untuk melakukannya di dalam kebenaran. Mengapa demikian? Karena Yesus yang kita sembah, Dia adalah kebenaran itu sendiri. Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Waktu Yesus ingin disalibkan, dikatakan Pilatus waktu mau menyalibkan Yesus, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya Yesus. Lalu dia berkata kepada orang-orang, pada ayatnya yang ke-12 dikatakan, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, yaitu Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ketika Pilatus mendengarkan perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Apa yang dilakukan oleh Pilatus adalah sebuah tindakan yang tidak berani hidup di dalam kebenaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pilatus sudah tidak menemukan kesalahan pada dirinya Yesus, tetapi dia tidak punya keberanian untuk berdiri di dalam kebenaran, melakukan kebenaran di dalam seluruh kehidupannya, yaitu membela Yesus. Nah, disinilah saya ingin mengajak saudara, pemirsa Klavos yang berbahagia, hari-hari hidup kita dewasa ini, mari kita belajar untuk bagaimana kita bisa terus hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus mati bagi kita, Dia bangkit, dan Dia juga naik duduk di takhta Allah Bapa di sorga. Dia adalah kebenaran itu sendiri, dan kebenaran itu telah ada dalam hidup saudara dan saya. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk kita bisa berdiri di dalam kebenaran. Pilatus tidak berani berdiri dalam kebenaran, padahal dia tahu kebenaran. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, menghargai kematian Yesus, dan percaya kalau Yesus itu benar-benar mati dan bangkit bagi hidup saudara dan saya, mari kita belajar untuk berdiri di dalam kebenaran. Hari-hari ini banyak orang sulit untuk dia berdiri di dalam kebenaran. Mengapa demikian? Karena dia punya kepentingan sendiri, karena dia ingin supaya hidupnya itu sendiri yang mengalami sesuatu yang baik, sehingga dia banyak kali menghalaukan kebenaran dan tidak mau hidup di dalam kebenaran. Bahkan kata-kata pun dia tidak berani memperkatakan apa yang benar. Nah, oleh karena itu mari kita belajar sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, lakukanlah kebenaran di dalam seluruh kehidupan kita. Hari-hari ini gereja harus berani berdiri dalam kebenaran. Kalau gereja tidak berani berdiri dalam kebenaran, maka hancurlah pekerjaan pelayanan yang ada. Begitu juga setiap kita, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang bekerja di rumah Tuhan, mari kita belajar untuk belajar melakukan kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin kita punya banyak masalah, kita punya banyak problem di dalam hidup kita, tapi saya ingin katakan kepada saudara, belajarlah untuk hidup di dalam kebenaran. Karena ketika kita belajar hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran-kebenaran itulah yang akan membela seluruh kehidupan kita. Saudara, jangan takut dengan tekanan, jangan engkau takut dengan masalah, jangan engkau takut dengan kekurangan, jangan engkau takut dengan masalah apapun yang datang kepada saudara, tapi berdirilah dalam kebenaran, karena kebenaran itu telah ada di dalam hidup saudara dan saya. Kebenaran itulah yang memampukan kita untuk bisa terus hidup menyatakan kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membela hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap hidup di dalam kebenaran? Yang pertama yang harus saudara lakukan,
pastikan saudara terus tersingkap akan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tentang siapa Yesus yang lahir di bumi, siapa Yesus yang mati di kayu salib, siapa Yesus yang bangkit, siapa Yesus yang naik ke surga, duduk kanan Allah Bapa di surga. Kalau itu tersingkap bagi saudara dan saya, firman itu akan memampukan saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kalau setiap kehidupan kita mau dibangun, mau didewasakan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita mendengar, kita melakukan apa kata firman Tuhan, maka semua yang kita dapatkan itu, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk terus hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Ingat saudara melakukan kebenaran, hidupmu tidak akan pernah mengalami kerugian, tapi engkau akan diberkati lewat kebenaran yang kau berdiri di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk kami bisa berdiri dalam kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidup kami. Karena Engkau yang adalah kebenaran itu sendiri telah ada di dalam kehidupan kami sebagai Roh Kristus yang diberikan bagi kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.